Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa. Dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Saya umur 17 tahun jalan. Ya, dulu bapak saya namanya Kiai Rahman, Kiai Jasa. Pernah tadi di Paman saya. Kombar dari Rasulullah. Saya tanya, bagaimana bisa melihat Allah? Jadi sekarang kenapa ya? Saya jual di Pondok Pesantren Asdia. Sekarang saya ketua dulu se-Indonesia. Saya sama-sama profesor. Pernah juga banyak organisasi seperti ini, pernah di Muhammadiyah. Pokoknya sisa komodisi saya pernah gabung. Tentu ya banyak guru saya, kayak Jawa Manur, Demak Gadi, Mas Hasan, banyak. Senang dulu waktu muda. Tapi saya juga ada namanya Profesor Muslim dan Usaha. Ya istilahnya ya lahir dari Sulawesi Selatan. Ya, karena saya dari membangun pemikiran-pemikiran Syekh Yusuf, orang sukses dibanding saya pernah dari luar. Tapi saya bersama dari Syria, dari Bangladesh, saya bersama. Saya tetap membangun dan saya tidak mau terkontaminasi hal-hal yang kecil. Untuk tidak berubah. Kita perlu bagaimana mengkaji kurang memperbaiki Allah. Coba sekalian, bagaimana itu Tuhan Bapak? Ya, Bapak saya bilang waktu 17 tahun, Al-Benas, lupakan semuanya, lupakan sekian hari ini, baru lupakan sekali dulu, baru lupakan dirimu. Setelah lupakan dirimu, ya disitulah ada. Saya tanya lagi, bagaimana pendekatan ya rasanya mati dibentak? Langsung itu bicara. Kita ini nanti di waktu itu muda, pasti juga tidak menerima baik. Masa bertanya begini dibentak? Ya Pak ya. Kalau tidak boleh jawab, harus terjadi dibentak. Kira-kira 40 tahun setelah itu, saya baru ingat ucapan bapak saya. Memang kalau dia jawab pasti salah, pasti salah. Ya, tentang Tuhan. Al-Quran bahas
Usalli bukan niat lapas niat. Yang satu usalli karena suci Allahu Akbar batal karena tidak ada niat. Niat itu sengaja sholat subuh 2 rakaat karena Allah. Hati. Ya. Kalau sempat tak baca salin apa? Itu yang pelajaran saya lihat kecil. Karena memang ketika kecil disuruh berniat kita tidak tahu. Hanya usalli. Yang sampai usalli jadi tidak ada niat. Jadi ketika berniat kepada Allah, ketika melupakan yang lain, melupakan yang ada di dalam, melupakan segala-galanya, mungkin muncullah rohaninya, ya kan? Muncullah rohani, ketika Allahu Akbar, ketika begitu. Ya, jangan masuk Allahu Akbar perbaiki dulu. Karena kalau salah-salah, ada sejarah. Alhamdulillahirabbil alamin. Warnanya Ar-Rahmanir-Rahim sekian Pak. Malik yaumiddin. Saya lupa kunci lelenya. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Tempat kerja di kantor ini kayaknya ada orang. Jadi terus. Rakaat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada tanggal ini 25 juta mau jadi lagi gawat. Jadi masalah itu. Ketika salat mulai takbir, kenapa tadi? Karena kita dicoba lawan. Jadi bisa juga tutup mata atau bisa lawan baik-baik. Begitu muncul lawan. Ini kira-kira mendekatkan ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana melihat mereka? Orang mengikut karena dicinta Allah. Sulit dia ingat karena dicinta Allah. Coba saya tanya Pak. Mungkin ada yang hobi mancing, ada yang hobi bola, ada yang hobi basket. Saya mau tanya, mungkin beda hobinya, itu aja. Yang hobi bola, tiba-tiba diperhadapkan waktunya hobi mancing, yang bola pasti ada bola, pasti ada bola. Yang mancing tidak akan ada. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan kita kalau mencintai Allah, kunjungkan aba'akum wa abna'akum wa azwajukum wasirun. Katakanlah kepada bapak-bapakmu, anak-anakmu, istri-istrimu, wa tijaratan takhshawna kasadaha, dan bisnis yang kau khawatirkan kerugiannya, wa masakin tardawnaha, dan tempat tinggal yang kau sangat cintai, ahabba yang lebih engkau cintai daripada Allah wa rasul dan rasulnya. Bagaimana menjalankan sunnah, wa jihad dan berjihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallaha bi amri. Allahu la yahdil qawmal fasiqin. Tunggulah, maka Allah tidak akan berhidayah orang fasik. Jadi kalau ada manusia yang lebih mencintai orang tuanya, habis waktunya urus orang tua, habis waktunya urus anak mulai pagi sampai sore, habis waktunya urus dagang, habis waktunya merenovasi rumah, tidak ada waktunya mengurus agama, tidak ada waktunya sedikit untuk mempelajari Quran, mendakwakan Quran, memperjuangkan Quran, bikin majelis Quran, menyita mengorbankan waktunya untuk Quran, maka Allah tidak akan pernah hidayah. Habis umur 10 tahun dan waktu mengaji ke situ, umur 20 tahun dia ada pengajian dia bilang mau kami dulu Ustaz, umur 30 tahun boleh cek kontrakan penerbangan di baru, lalu umur 50 tahun semua mutan. Kalau bukan guru anak tidak ada. Umur 50 ini tidak bisa menghafal lagi Al-Baqarah, Al-Imran dan sebagainya. Saya kira makanya ini mas kalian, kita harus orang tua wajib sedangkan orang tua itu dengan kalimat-kalimat Allah. Bagaimana diskusi orang tua mengenal Tuhan, bagaimana diskusi Ibrahim dan Ismail. Ya, dia tetap kontrol anaknya Ismail. Nah, bagaimana? Memang orang tidak boleh dikontrol secara berkeluarga, tidak boleh dicampuri urusan keluarga itu anak, sehingga bisa ada orang tua dan orang tua. Dan ketika dia tidak tunduk kepada Allah, wajib dicampur. Begitu datang, mana suamimu? Dia datang oleh orang tuanya datang, pergi berburu, wahai orang tua. Karena harapnya buruk, ada pesannya. Dia bilang apa? Ganti ibunya. Besok katakan Ismail, ganti ibunya. Begitu Ismail datang, dia tanya ada tadi tamu. Oh dia tahu kalau ini bapak saya. Apa pesannya? Ganti ibunya. Oh maksudnya diganti, mungkin kau kurang akhlak. Datanglah yang belum ketiga. Begitu dia tidak baik. Dia tidak berbeda-bedakan antara kaya dan miskin, antara keluarga dan tidak. Dia tidak berbeda-bedakan. Dia bilang Ibrahim pertahankan ibunya. Ini harus kita kontrol. Ya, jemaah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika kita
sebentar hati dia ruku. Bagaimana ada dengan dibalik? Ketika ruku dia dipanah, dia tidak merasakan apa-apa karena nikmatnya dalam sholat. Kenikmatan dalam sholat. Jadi kalau ingin mengukur keimanannya, perhatikan dalam sholat. Memang teorinya mudah, lupa segala-galanya, tapi tidak semudah ketika kita takbir. Karena ketika takbir muncul iblis, muncullah setan. Bayangkan kalau pakai kita tidak pernah bayangkan muncul dalam sholat. Nanti sudah bersalah hilang semua lagi. Tapi kalau kita mencintai Allah, terserah itu motor mau hilang, rumah mau terbakar, saya belum tentu hidup. Dan dia nikmati sholat tersembunyi karena sebentar belum tentu dia mendapatkan dulu. Kalau hidup waktu pagi tidak pernah pada sore, hidup sudah pernah bangsa pagi. Yang kita tertib, seakan-akan ini kita hidup panjang. Seakan kalau sehat kita sudah kalkulasi 70, 65 kan ini ya. Apalagi orang-orang di Makassar, dia itu paling senang. Kalau pagi dia cium, bangun orang kita lihat. Orang itu sendiri. Bilang masih ada penjaganya apa? Anu. Kalau anu bilang orang penjaganya dia telah berangkat lain di rumah dia. Itu pandir sana. Diangkat sampai itu merusak. Kalau masalah hati, makanya kalau hilang saja tidak mau itu. Masih dia harus ubah, lebih jadi. Apa yang mau bangun? Itu. Kalau besar tidak masalah, dia sudah kalah. Kalau tidak besar kalah dia tidak. Hilangkan semua ilmu yang tidak mempunyai dasar. Yang besar lain. Dan banyak pakai kalimat ini tidak bisa terlakukan. Pasu apa dan lain sebagainya. Jemaah saudara rahmat saudara, orang tua kita, istri kita tidak dalam baik. Jangan cuma berikan akibat lalai, berikan pendidikan, berikan buku-buku itu kalau tidak keluar, tidak pergi keluar. Dan ibu pesan juga sama suami, jangan cuma makanan atau sudah bukan terang gula. Ada bawa terus, ya, resi apa, Pak berikan buku fikih, berikan pembinaan. Kan saya banyak pengurusan, berikan saya banyak di rumah dan seterusnya. Rumah, tetap ada rumah diperbaiki. Tidak apa-apa, manfaatkan di dalam rumah, bikin pengajian. Jangan pakai rumah pakai gedung, boleh diadat lah, atau boleh bantu-bantu. Baca dulu apa namanya, ya benar kita rumah, kita buka-buka. Jangan masuk rumah dalam posisi pengajur, yang banyak merokok, kopi, nonton. Itu saya kerjanya. Aku tidak mau bosan, mari kita tetap bangun. Kendaraan kita pakai mencari tokoh agama. Jangan pikiran terus bagaimana dekat kepada Allah. Bagaimana ambisi kita mendekatkan diri kepada Allah. Ada doa dalam Al-Quran, Astagfirullah, berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua kebaikan, yang kedua wassalam dalam akhir kejuran terjadi. Yang berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Bukan berlomba mencari jabatan yang uang yang kita bisa geser kita sama lainnya. Kalau kau memang bawa, tidak usah urusan bayar atau pemerintahan yang bisa masukkan ke negara. Sama kira kalau kita rakyat masyarakat kecil kita benar tidak ada. Siapa yang boleh yang tertentu yaitu orang beribadah, yang rajin sholat, yang bertakwa kepada Allah. Ya, pejabat yang bertakwa. Tapi masyarakat bawah yang bertakwa, yang rajin sholat jauh lebih mulia daripada pimpinannya yang tidak bertakwa kepada Allah. Nah, saya kembali lagi sekali. Jadi kecil Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Jadi hati yang bicara, hati yang membaca mulutnya. Kalau mulut, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim itu mulut. Ya, baik berbohong di mulut, hati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi hati yang baca. Saya tambah lagi, hati kita masing-masing. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala atau subhanallah rabbana wa bihamdihi. Allah ada berapa dan kita at-tahiyatu barakatus salawatu thayyibah billah. Segala kehormatan ya Allah. Jadi kalau ada puji kita jatuh sama saya, puji Tuhan. Kalau kau menghina tempatnya mati, jangan dibalik. Kita ada orang ini semua dipuji. Wah, ya Allah, asuh ngasih kopiah lama-lama
semua, ya. Yang terkesan dari pondok semua, bapak dari kepolisian, dari tentara, dari pengusaha yang punya wawasan sisa tambah ya, seperti Jaki, semua bisa membantu, ya. Dan semua sahabat kami bisa ceramah, cuma ada ceramah secara profesional, seperti Anas bin Malik, Abu Hurairah ada juga menyampaikan sesuatu. Jangan bisa, saya bukan jurusan agama dan seterusnya. Insyaallah, mudah-mudahan dengan ayat yang saya bacakan tadi, sekali lagi, yaitu mengingat kepada Allah siang malam. Kalau kita sudah mulai bagus sholatnya, kita berjalan bersikir. Kalau kita bersikir damai akan ada itu. Begitu kita mau masuk WC, ya karena kita bersikir. Biasanya kita tidak mau pakai sandal orang. Tapi kalau kita tidak bersikir, si mas fotonya pakai sandal orang di kamar mandi. Mana kalau keluasa? Ya enggak. Kalau orang, ketika dituntut, mau ambil makanan, mau ambil minuman, semua sudah dituntut, bukan lagi ini. Disuruh ke tengah parsu tidak berat. Dia masuk ke dia, maaf saya enggak ada yang mau, dan dia marah. Disuruh sholat di dalamnya berpecah. Dia ada dalam, sudah sikit sudah melengket pada dirinya. Karena memang kita gini, ada dua ujian. Pertama ujian ke badan, kedua ujian penderitaan. Walaupun bisa kita kau wajib pada segala walaupun. Jadi penderitaan dan kenikmatan sama, semua adalah ujian. Bagi orang beriman, bagi orang yang seorang kita ujian, tapi itu asal. Kalau kita kasih ekonomi mungkin asal cek, mungkin ada yang sholat, tidak tahu mengajar. Kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan konsep ini kita mengantar keluarga kita ke surga. Bagaimana mengantar istri ke surga? Apa cita-cita saya mengantar istri ke surga? Karena rumah di sini adalah rumah sementara. Rumah di Pondok Puri bukan rumah sementara. Hanya kita orang saja, kita manusia saja di situ. Jadi saya mau ketemu istriku di akhirat nanti. Kita kerja keras karena situasi sekarang ini situasi yang membahayakan. Dan insya Allah kalau kita mendalam Quran tidak ada yang bisa menyesatkan kita seperti yang sudah Rasulullah. Sebelum saya ini mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendapat begini pakai tahun kedua, semakin bertambah ilmu pengetahuan, semakin maju teknologi, semakin maju. Tetapi setelah tahun 2000-an, hipotesa yang berubah. Semakin maju teknologi, semakin dekat manusia dari Allah. Kata itu satu ayat Fussilat 53, satu ini ayat diambil apanya wa bi anfusikum hatta tatabayyana lakum annahu haqq awalam yaqin rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Akan saya perlihatkan bukti-bukti kebenaran Al-Quran menurut Allah sampai mereka yakin bahwa apa yang saya katakan itu benar. Saya ingin menunjukkan dengan apa yang seorang penterang mengatakan. Al-Quran sekarang ini sudah terbukti 80% lebih. Itu Zakir Naik Pak Kiai mengatakan begitu. Saya kawinkan dengan ayat terakhir yang diterima Rasulullah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ketika ayat itu disampaikan kepada para sahabat, sahabat semua bersedih, malah ada yang menangis karena mereka mengatakan mereka khawatir siapa tahu karena tugas kenabian sudah mau berakhir, ayat ini sudah ayat terakhir, siapa tahu Allah akan mengambil kembali kasihnya.
sudah menjemput kembali. Nah sekarang Al-Quran ini sudah hampir 90% bisa dibuktikan. Saya juga ada tahap mengira, siapa tahu dengan hampir berakhirnya bukti-bukti Al-Quran sudah diketahui, sudah terbukti, dunia ini juga sudah akan berakhir. Bagaimana menurut pendapat bagian? Ya, cukup baik. Terima kasih. Baru ketemu lagi ya. Masalah agama itu tentu kita ceritain. Masalah dunia buat kita berpendapat. Saya kira supaya lagi tentang yang sama. Memang wanita jadi perempuan, yang sudah berhak budak menjadi pemimpin, ya anak-anak berzina sudah menjadi tokoh. Itu sudah memang ada kabarnya. Namun sebenarnya di Eropa ini, bahkan di China sekarang banyak masuk Islam karena corona ya. Ya karena banyak umat Islam tak kena. Rupanya kalau suka baru itu tidak akan kena. Ya datang virus ini. Jadi saya kira itu tanda-tanda kebesaran Allah sudah ada. Dan memang Allah memberikan hidayah kepada manusia. Ada bukti lewat dakwah, ada lewat tanda-tanda dan macam-macam. Begitupun proses maksudnya Islam macam Abu Bakar, karena Rasul itu adalah alami, tidak berbohong. Dan Salman Al-Farisi dia tes dulu Nabi tentang zakat. Begitu Nabi menolak, langsung dia bersyahadat dan dia tahu akan ada Nabi yang menolak zakat dan seterusnya. Nah oleh sebab itu, tapi bagaimana punya orang kafir itu tidak pernah berhenti akan menghabisi Islam. Itu dalam Al-Quran jelas. Walau Yahudu dan surah Al-Baqarah ayat 187. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak akan pernah berhenti sampai kita meninggalkan kita punya ajaran mereka. Persoalannya sejauh mana umat Islam memahami ajaran. Kalau hanya mengenal Islam di bawah berjumlah 15 menit, saya kira tidak ideal. Saya biasa tanya teman-teman di perguruan tinggi, jurusan apa, jurusan sosial ekonomi. Saya tanya berapa yang tentang ekonomi Islam tahu? Hampir tidak ada. Ekonomi pasti lari ke dasar, politik lari ke politik dan seterusnya. Nah itu yang saya khawatirkan. Mudah-mudahan dengan semangat mengajar ini, sebenarnya pengajar begini hanya merasa yang menentukan bapak-bapak di lapangan. Kalau bisa baca, bisa satu halaman satu hari. Jadi mereka mengaruh beasiswa belajar Islam di negara-negara Eropa. Ya, bayangkan belajar hadis kepada orang-orang yang Islam itu sudah berkembang. Tidak ada banyak. Tapi ada juga negara yang lewat teknologi bisa membuat iman. Sekira itu tidak termasuk. Sekira tidak termasuk daripada Syiah. Nah, itu melalui teknologi. Jemaah Islam harus paham. Tapi saya tanya ini belum ada yang simpan di sama-sama dulu kita lakukan. Belum ada yang mengatakan kualitas teknologinya, belum ada yang mengatakan kekayaan tentang Qarun dan tentang Sulaiman. Dan bisa kita baca tentang Zulkarnain yang membuat itu di sekarang baru berapa kita. Nah oleh sebab itu jemaah Islam Subhanahu wa taala, nah oleh sebab itu makin tinggi. Cuma memang di daerah timur ini, maaf ya, daerah Indonesia ini memang ada kultur kemalasan, ya. Suka menerima apa adanya. Ya, mindsetnya itu sekolah bisa kerja dan kerja kan di awal. Tak pernah mindset menjadi khalifah sebagai owner mempekerjakan orang kafir. Mungkin nggak pernah cita-cita ini yang kita lemah. Ya kita lemah. Kalau saya dari dulu harus lagi doktrin oleh orang tua, bagaimana? Ya itu tadi. Ya dalam program itu banyak. Dari sudah menurut kafir kemudian jangan jadikan kawan orang-orang seperti bangsa dan kita dapat di mall-mall yang ada sekarang. Hampir tidak ada sholat dari awal.
95% masalah tentang soal bagaimana pahalanya di depan dan lain sebagainya, sehingga wilayah yang semacam ini dalam bahasa sudah mereka yang di bidang teknologi yang ada. Nah, mudah-mudahan dengan kajian-kajian kita semacam ini masih ada solusi. Apalagi di Indonesia sumber daya alam banyak, kita didik anak kita beriman dengan bagus, bertakwa dengan bagus, sekali kemudian dia sudah bisa berceramah, lima waktunya jelas, istrinya pakai jilbab, anaknya kecil-kecil sudah di masjid, dan dorong dia untuk teknologi, untuk mengajar teknologi, dan kita dalam teknologi kita akan buat. Mau saya juga punya supermarket, ya, saya punya supermarket, dan nanti isinya nanti produksi orang Islam, mulai ngobrol sekitar kita. Ya, saya punya perumahan yang sudah khusus di sana. Ya, cara jalan apa, jalan bakar, jalan Al-Imran saya masuk ke sana. Nah, saya mau harus supermarket, mobil villa, ada orang Islam yang bagus. Ya, ini kecil untuk sebagai sosialisasi. Nah, sekali lagi, dapat sekalian, tapi kehebatan teknologi tidak dibarengi dengan kekuatan iman juga akan hancur. Terakhir, saya mengamati tentang pernyataan Habibie, dia pernah, dan Habibie, kalau saya tidak salah, dia pernah mengevaluasi dirinya. Kenapa ada orang lebih hebat dari dirinya orang Yahudi? Rupanya ini silakan diberitahu. Sedikit rupanya Yahudi ini suka belajar sebelum subuh, suka belajar. Dan Yahudi bilang katakan, saya lebih hebat dari kau Habibie karena saya belajar dari agamamu. Itu dia bilang. Dan saya waktu itu kira-kira karena saya pernah gabung di sini, beliau mengangkat intak ya, kalau saya intak iman dan iman takwa. Intak apa? Intak ya. Ya, kalau saya salah ada teknologinya. Intak. Ya, teknologi dan iman. Dari beliau begitu hebatnya, 6 bulan sebelum meninggal dia sedih sekali karena dia mungkin kepingin didekati oleh anaknya, ada di Jerman, ada di Eropa yang sudah hebat, sudah milioner, pokoknya dia merasa kecewa dan dia mengatakan, sekiranya saya disuruh memilih antara akhirat dan teknologi, saya lebih memilih akhirat. Itu usia sudah mau meninggal. Dan begitu sekiranya dia mau menteri menarik ini, ya, itu kan masih orang bangga dengan anaknya di Jerman, padahal dia sadar ketika kan hanya urusan akhirat yang cinta kepada orang tua. Kalau mungkin maksud Habibie, kalau anaknya kuat, mungkin anaknya tidak jauh, ditinggalkan, dia rawat ke bapaknya, dan dia sangat membutuhkan kasih sayang dan dampingan dalam membantu. Ini adalah kondisi yang sudah terakhir. Jadi sekiranya gambaran sekalian. Satu lagi, ada salah satu tokoh yang menyebarkan anaknya di Eropa, di Inggris, sudah sarjana, hebat semuanya, dan begitu dia sakit mamanya tidak ada waktu pulang. Kenapa? Karena dia sebanyak pekerjaannya sampai mati pun dia tidak pulang. Begitu ajaran-ajaran ke barat itu, sehingga itu orang tuanya dia jual rumahnya di Jakarta, mobilnya semua dia ke kampungnya berdua. Dia bilang, saya gagal pembinaan. Ada lagi di Kalimantan menyekolahkan di Amerika, begitu hebat karena kangen sama anaknya, dia begitu dia datang dilarang sama anaknya, dan tidak boleh karena sistem negara sini. Berapa itu pernah biaya saya untuk sekolah biar saya bayar dengan dolar, menangis juga ibunya. Jadi beginilah. Jadi kalau kita mengajar anak agama, saya mungkin dari paksa pasti berdari ke mana tidak pasti dia kembali. Saya pinjam ke ibunya dan lain sebagainya. Jadi sekiranya kabar-kabar yang sekalian, dalam perjalanan hidup ini mengantar kita. Salah satu poin penting lagi, ketika anak kita tidak mendoakan orang tuanya, maka termasuk anak yang gagal orang tuanya. Kenapa tidak doakan anaknya? Karena orang tuanya juga tidak pernah mensterik bagaimana anaknya untuk mendoakan orang tuanya. Ini biasanya ya tidak dikenalkan agama dan disekolahkan sekolah umum dan lain sebagainya, sehingga anaknya sukses di mata manusia dan dia gagal di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini bisa kita amalkan bersama. Bisa lebih, silakan. Yang terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, dalam kenyataan yang saya lihat, sebenarnya banyak orang yang tahu membaca, banyak sekali, tidak dipelihara. Kenapa tidak dipelihara? Kalau saya lihat,
Termasuk di Aceh sekarang tidak boleh jadi kepala desa, jadi camat kalau tidak mengurus Quran. Itu salah publikasi. Kalau kita di daerah kita belum kerjanya perempuan, dan suku menjoko dan berdoa lah ya. Tapi kalau saya lakukan sekolah, kalau tidak ada lagi kamu dalam satu kampung, gigi teramu dan kau sendiri lakukan ya, lakukan. Karena memang agama ini bagi dipegang seperti bara api. Kau jumlah banyak tapi kualitas lagi. Dan ini sudah diremakan semua nabi tentang kejadian apa yang Bapak tadi tanyakan. Jadi mudah-mudahan dengan pengajian ini insya Allah kita berdoa bersama sampai hari raya kita. Saya juga punya pondok pesantren. Kalau datang orang tuanya bawa anaknya, saya tanya dulu, kurang maju dulu. Dia bilang yang sekolah kan anak saya bilang kau lagi pokok, kau mau mati. Anakmu ini bisa masuk surga. Bagaimana mau mengajar? Contohnya orang baca Quran. Dorong anaknya mengajar, baca Quran. Bisa itu harus berada. Jangan semuanya baca Quran kalau kita tidak terbiasa baca Quran. Saya kira insya Allah dari mana baca Quran dan aja nanti kalau sudah menjadi dan lagi Pak, biar kita dilarang, jangan baca Quran. Alhamdulillah saya sekarang banyak seperti sekarang saya di warkop sudah bawa Al-Quran. Mari bukan sebenarnya membaca Quran. Ini sih jadi amal nanti, ini sih jadi iman. Antaranya baca Quran. Kalau dia baca Quran, akan dia terbiasa tentang agamanya. Insya Allah. Masa kita disiplin masuk kantor jam 8, ceklok, tidak ada disiplin untuk buka Quran. Mari kita disiplin tahu buka Quran. Tidak ada yang boleh mengganggu. Dan mau kita tunggu, tamu kita pilih dulu. Saya pernah berada sama Pak Profesor. Kalau saya datang jam 7, susah. Dia mesti mengaji dulu. Dan pasti ditunggu. Siapa pun datang, dia kita disiplin. Karena kalau kita tidak disiplin, saya kira budaya handphone ini di mana-mana kita tinggalkan dan ada sebagainya. Mudah-mudahan, insya Allah di tempat ini, kalau perlu bikin tidur dalam 1 bulan bisa tambah 1/2 juz, dalam 3 bulan bisa tambah 3 juz, dalam 1 tahun bisa ada menantikan dan tergantung pada masjid. Jadi masjid ini tempatnya belajar, bukan cuma sholat, tempatnya belajar karena sulit bagi imam yang baik kalau itu terbatas. Saya kira sekarang tidak berbudaya, mari kita berbudaya dan saya siap bahagia yang bisa dipanggil untuk wilayah-wilayah ini, bukan bagi saya berpindah dan mensuksesikan tentang bagaimana mendapur Al-Quran. Karena itu cara menentuhi dan menentuhi angin ya. Kira-kira kalau aku lagi ini setengah jam ini bisa dilupa semuanya saya capai ini. Tapi kalau ada hidayah kita bisa ditanam. Semoga teman-teman malam ini hari ini diberkahi Allah. Mari kita sama berdoa. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah turunkan rahmat di masjid ini, turunkan hidayah kepada jamaah yang ada tempat ini. Bimbinglah kami akan senantiasa mencintai Quran-Mu. Bimbinglah kami bisa membina anak keturunan kami. Jagalah kami dari gangguan setan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami tidak bisa mengenalkan kebenaran, tidak memperkenalkan diri kepada kami. Berikan